Karena Lukaku sudah bisa starter, dia ingin sekali jadi starter karena kan ya selama ini Lukaku selalu digdaya King of Milano. Di derby itu kan dia selalu menggila. Tapi Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin, ngomongin Inter, bukan ngomongin tetangga. Apalagi ngomongin janda, wih, itu Mbah Wer itu. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi, topik utama kali ini kita akan membahas kedahsyatan yang tidak terduga dari duet Dzeko Lautaro. Lauzeko atau Dzeko Taro. Aduh, kalian mau pilih mana? Mau Lauzeko apa Dzeko Taro? Karena ketika Inter mengambil Lukaku, wih, semua sudah terbayang bahwa ini dia duet Lukaku akan terulang kembali. Tahu-tahu Lauzeko. Tapi sebelum itu kita bahas ini dulu, update lah. Biasa update seputar Inter. Pertama nih, yang ribut-ribut dari kemarin soal Steven Zhang terancam di penjara. Di judulnya 3 bulan tapi di bawahnya 3 tahun. Ini dari Calcio e Finanza, majalah ini, koran finansial. Intinya aku nggak akan bahas terlalu banyak. Intinya adalah si Zhang ini punya utang kepada suatu bank di Cina. Nah, dugaannya si Zhang belum membayar karena dia bilang, wah saya punya duit cuma segini. Tapi kemudian diduga bahwa dia menyembunyikan aset dia sehingga nggak bisa ditagih kayak gitu. Nah, katanya kalau ini nanti terbukti itu terancam, baru terancam loh ya, itu hukumannya penjara 3 tahun. Tapi di judulnya ini 3 bulan, cuma nanti ini 3 tahun. Kayaknya ini gosip aja karena aku penasaran. Aku telepon kemarin Zhang, terus dia bilang pakai bahasa Cina, aku nggak ngerti ya. Kayaknya sih yang dia maksud itu nggak gampang, apalagi gosipnya kalau di Cina itu katanya orang bisa bayar orang lain untuk menggantikan dia di penjara. Tapi gosip aja sih. Apalagi masalah finansial ini yang melibatkan taipan gede ini nggak mungkin sampai penjara-penjara gitu. Paling oh ya udah settle, dapat pengurangan, atau ya udah aku bayar cicilan pertama kayak gitu. Nggak usah khawatir. Kalaupun misalnya kejadian, ya ini malah bagus. Ya ini akan mendorong Inter semakin ini cepat dijual. So for us, buat kita para fans ini situasi win-win solution gitu loh. Nggak usah terlalu pusing dengan itu. Ngomong-ngomong, hari Senin dini hari kan Milan lawan Inter ini derby, gila sold out. Pak, ini giliran kita memang yang jadi tuan rumah. Memang fans Inter itu selalu loyal kan, ini dibandingkan fans Milan kan mereka banyak yang bilang biar aja dibantai sama Inter biar cepat dipecat Pioli. Kalau kita mau Inter waktu lagi terpuruk pun selalu animo penonton itu gede, apalagi sekarang. Ya kan ceritanya masih diunggulkan, walaupun seperti yang aku bilang jangan meremehkan Milan. Dan ini 5,8 juta pemasukan dari tiket. Satu pertandingan derby aja nih bayar gajinya Darmian kebayar, masih dapat kembalian lagi. Cuma satu pertandingan doang loh. Ih gila, mantap Interisti. Kemudian nah ini bro, Pavard lagi-lagi ternyata ini bukan kaleng-kaleng loh. Kemarin kan bilang gosip aja itu Pavard. Enggak bro, si Bayern Munchen mengajukan perpanjangan kontrak ke Pavard tapi ditolak sama dia. Nah ini gosipnya, ini menurut Relevo ya, ini majalah di Spanish, katanya Inter jadi tujuan utama Pavard. Yang kedua itu Barcelona. Nah kalau di Barcelona kan lumayan banyak ininya saingannya. Sedangkan di Bayern Munchen Pavard itu kan sudah dapat segalanya, segala trofi dia dapat. Jadi ini memang saatnya dia mencari tantangan keluar, itu satu. Yang kedua dia sering tidak masuk tim inti gitu loh. Sedangkan kalau dia ke Inter itu sudah terjamin bro. Aku nggak ngerti kenapa Bayern Munchen tidak memainkan Pavard sebagai, dulu dia tuh bisa 2 posisi, sebagai back kanan bisa, sebagai back tengah juga bisa. Aslinya dia sebenarnya back kanan, cuma ya kayak Alaba juga kan dia back kiri kalau nggak salah ya. Sekarang jadi back tengah juga bagus. Pavard ini bagus banget, dia punya kecepatan, dia punya dribble, cukup kuat di udara.
Ya nggak sih kuat-kuat banget, tapi dia cukup kuat di udara. Jadi untuk bandingkan sama Di Marco kalah jauh bro. Kemudian dia punya kejelian membaca permainan sehingga dia kalau mau adu sprint bisa, bertugas sebagai center back yang menstop ini bola dari depan juga dia bisa. Menurutku antara Pavard dan Skriniar ini seimbang dengan keunggulan Pavard di bidang ofensif. Dia lebih secara build up serangan dia jauh lebih bagus. Tapi kalau defense kayaknya masih bagusan Skriniar lagi dikit kan. Secara fisik lebih imposing itu apa ya? Lebih apa ya? Lebih kuat lah Skriniar, adu body, tackle. Kalau tackle itu Skriniar memang bagus banget. Tapi ini tidak terlalu jauh bedanya. Kalau kita misalnya bisa dapetin Pavard, ini juga pemain utility player. Utility player itu kayak Darmian tuh, bisa di banyak posisi. Dia fullback kanan bisa, center back bisa, nanti didorong agak ke depan jadi wingback pun bisa. Karena dari fullback ke wingback itu nggak terlalu jauh ininya. Beda apa istilahnya ya? Beda job desk-nya. Cuma kalau wingback tuh lebih didorong ke depan aja. Bro, Pavard ini ya gila. Pavard itu 15 penampilan di Bundesliga sudah 1 gol. Kemudian di Champions League 6 penampilan sudah nyetak 2 gol. Di Super Cup-nya Jerman 1 penampilan 1 gol. Ini center back loh bro. Gila. Kalau Pavard ini bakalan bagus banget. Di tengah De Vrij atau Acerbi, tapi De Vrij kemungkinan bakalan cabut. Ya anggaplah Acerbi. Aduh Acerbi juga cabut. Aduh, kalau bisa kita ambil Mavropanos sama Pavard sekalian. Revolusi sudah. Oke, ini dari Relevo ya, bukan aku yang bikin-bikin ya, Pavard. Nah, sekarang barulah kita bahas ini. Duet Dzeko Lautaro. Tadi kan sudah di intro itu kita semua nyangka, wah Dzeko pelengkap aja. Dan waktu itu kalau kawan-kawan ingat, Dzeko sempat bikin komentar, aku di sini tidak berencana untuk sekedar jadi figuran. Terbukti Pak, terbukti bukan hanya BCD, bacot doang, tapi terbukti. Kalau kawan-kawan lihat, Edin Dzeko sudah mencetak 7 gol, 4 assist dari 20 penampilan, berarti 11 direct contribution. Ini luar biasa menurutku. Kalau kita lihat duetnya Lautaro Dzeko, kalau Lautaro kan kita sudah tahu lah striker utama kita. Kemarin ada yang ribut-ribut, jual aja Lautaro, tidak konsisten lah. Aku anggap itu orang nggak ngerti bola gitu. Kalau kita lihat adalah Inter Milan di Serie A saja, duet Lautaro dan Dzeko itu sudah mencetak 18 gol. Lautaro 11, Dzeko 7 gol. Assist ini sama-sama 4 assist loh. Lautaro 4, Dzeko juga 4. Jadi siapa menyangka? Tidak ada yang menyangka dari umurnya 36 tahun bro Dzeko. Dzeko itu dia kelahiran Maret 1986. Jadi Maret ini dia sudah 37. Anggaplah dia sudah 37 tahun. Gila. Segala aspek dari permainan Dzeko ini menurutku apa ya? Jangan deh bilang yang pandanganku Lautaro Martinez striker terbaik Inter aja bilang bahwa setiap hari saya belajar dari Dzeko. Dari segi positioning, dari segi kemampuan dia membaca permainan, membaca alur serangan, kemudian menempatkan diri sebagai elemen dari link up play itu. Bahkan dia ketika dikasih bola kemudian menjadi playmaker. Gila. Satu aja kekurangan dia. Kalau adu body dia kalah, adu lari juga dia kalah. Tapi adu lari ini dia bisa akali dengan ini, kalau nggak salah quote-nya Johan Cruyff. Dia bilang dia tuh bukan pemain tercepat, tapi dia selalu lebih dulu dapetin bola. Karena apa? Karena dia bisa membaca, dalam tanda kutip meramal kemana bola itu akan jatuh. Dia bergerak lebih dulu. Ini yang dilakukan sama Dzeko. Kalau kawan-kawan ingat gimana dia mempecundangi Tonali, gerak tipu yang simple banget, itu dia masih oke. Lautaro Dzeko, kalau kawan-kawan lihat, Lautaro itu di semua kompetisi, ini aku liatin ya,
Lautaro nih. Ini biar lihat tuh Lautaro Martinez. Di semua kompetisi Lautaro sudah mencetak 14 gol, 7 assist. Ini kalau digabungkan itu 21 kan. Kemudian Dzeko ini di semua kompetisi dia mencetak 11 gol, 5 assist. Ini adalah 16 tambah 21, 37 direct contribution. Jadi duet ini sudah menyumbang 37 kontribusi langsung ya, gol dan assist terhadap gol-gol Inter Milan di semua kompetisi. Ini salah satu yang terbaik di Eropa. Kalau di Serie A cuma kalah dari Napoli. Kita lihat ini Napoli. Mana itu? Napoli itu kan sebenarnya mereka tridente kan. Kvaratskhelia di left winger, di kanan aku lupa siapa sih, Lozano. Kalau kita ambil dua teratas ya Kvaratskhelia 7, ini dia 7. Kemudian Osimhen 14, ini kan jumlahnya 21. Ini cuma di Serie A aja. Kemudian Inter Milan ini 11 tambah 7, 18. Juventus 6 dan 6, ini jumlahnya 12. Kemudian AC Milan, mana ini AC Milan, bawah. Nah ini 8 tambah 6, 14. Jadi duet Serie A yang lebih produktif dibandingkan Inter ya, ini kira-kira aja kan, karena ada yang pakai trio, karena ada yang pakai striker tunggal. Cuma Napoli, gila, itu main umur 36 tahun, gila. Nyangka nggak Dzeko yang musim lalu banyak, aduh ngapain Inter datengin aki-aki. Tapi ya memang salah satu menurutku kehebatan Inzaghi itu adalah dia pintar memaksimalkan apa yang tersedia. Lukaku hilang, datangnya Dzeko, ya udah Dzeko dipoles dengan sangat ciamik. Itu sih menurutku bro, gimana, setuju nggak? Jadi ketika nanti lawan Milan, sebenarnya Lukaku kan sudah siap main ini. Ngomong-ngomong, besok aku akan bahas lebih komplit soal preview pertandingan Milan lawan Inter. Tapi yang jelas Inter hampir full tim. Brozovic sudah bisa main, cuma masih dari bangku cadangan. Yang jadi polemik itu yang di depan, karena Lukaku sudah bisa starter. Dia ingin sekali jadi starter karena kan ya selama ini Lukaku selalu digdaya, King of Milano. Di derby itu kan dia selalu menggila. Tapi kalau seperti ini kemungkinan sih starternya Dzeko dan Lautaro. Cuma ya besok kita lihat lagi, karena kan hari ini masih ada latihan lagi. Siapa tahu nanti ada update dari Inzaghi. Biasanya sebelum itu dia sudah ngasih sinyal siapa yang akan jadi ini starter gitu. Kalau kawan-kawan gimana nih? Pilih Lautaro Dzeko atau Lautaro Lukaku? Gila, kalau aku terus terang aja sorry buat Lukaku, tapi Lautaro Dzeko masih pilihan utama. Gila, duet yang tidak terduga, ya nggak. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih semakin banyak yang join jadi member. Buat kawan-kawan yang join jadi member, jangan lupa 3 video ke belakang itu ada ini video giveaway khusus buat member. Jadi syaratnya cuma 2, jadi member dan komen di video itu aja. Aneh, aku kasih linknya di komen ya biar gampang. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Stop record. Inter Milan di dadaku, biru hitam.